Adit. Itulah nama panggilanku. Aku memiliki saudara kembar, yaitu Adit. Dia sangat cerdas dan tanggap dalam hal menyelesaikan masalah. Sedangkan aku adalah kebalikan dari Adit. Seringkali aku disanding-bandingkan dengan kelebihan Adit. Segalanya serba Adit. Aku sendiri serasa tidak ada keunggulan sedikit pun, selain menyesuaikan orang di sekitarku. Adit selalu berucap dan memberikanku semangat bagi kehidupan. Kau lakukan semua itu dengan tanpa memandang orang lain bicara apa, asalkan yang kau lakukan benar. Tidak ada sifat kesombongan dan kecongkakan yang tertanam dalam jiwa adik-adik. Mama yang telah melahirkanku pun lebih mencintai adik. Ayah yang selalu memberi nafkah pada keluarga kami pun memberi oleh-oleh yang lebih istimewa pada adik. Ini merupakan diskriminasi yang berlebihan menurutku. Ya, sudahlah. Biar aku pandang pikir. Aku positif saja dengan kehidupan. Tetangga yang biasanya tentram dengan urusan mereka, kala ini merasa terundang untuk selalu membicarakan dan membandingkan aku dengan adik. Setiap aku lewat, pastilah lirikan yang tak menyenangkan didapati olehku. Akan tetapi seketika adik lewat, sapaan demi sapaan selalu tercurahkan. Aku hanya bisa mengelus dada saja melihat fenomena ini. Suatu ketika, kejadian tidak diinginkan ditimpa oleh adik. Cairan bahan kimia yang mewarnai semua warnanya ketika praktik di sekolah. Akhirnya adik dilarikan ke rumah sakit terdekat. Guru-guru yang bersangkutan dan aku pun ikut ke rumah sakit tersebut. Setiba di rumah, ternyata ada guru perwakilan dari sekolah yang melakukan kejadian tersebut pada orang tua kami. Belum sempat mencium tangan kedua orang tuaku, mereka berdua langsung menuju ke rumah sakit tersebut, sedangkan aku menjaga rumah demi keselamatan bersama. Akan tetapi, seketika aku menyapu halaman rumah, malah kunjingan dari tetangga yang kudapat. Mereka bilang, sudah adik sendiri terkena musibah, malah tidak kasihan dan tidak dijaga. Aku lagi-lagi bisa mengelus dada mendengar celutian para tetangga. Aku sangat sayang pada orang tua dan adikku. Tugasku untuk menjaga adik telah aku selesaikan, walau hanya sebentar. Sedangkan tugas rumah yang selalu dibebankan padaku belum aku laksanakan. Oleh karenanya, aku pulang demi melaksanakan kewajiban. Setelah mengerjakan urusan rumah, aku pun langsung mengunci seluruh isi rumah dan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk serta menjaga adik. Tapi seketika aku sampai di rumah, tepatnya di depan pintu kamar adik dirawat, aku mendengar diskusi antara dokter dengan kedua orang tuaku. Aku tak mengira hal ini akan terjadi. Keputusan yang membuat aku berat. Hati ini menjadikan aku lebih tegang dan bahkan mengharuskan dalam hidup. Dokter memutuskan bahwa mata adik tidak bisa diselamatkan kembali, tapi dapat diganti dengan molekula mata yang lain, baru bisa dapat dipulih kembali. Itu pun jika operasi berhasil. Orang tuaku siap mengganti berapapun biaya demi keselamatan adik.
Sebelum mereka bicara padaku, aku bisa merasakan ada air mata dari ayahku. Tapi aku tak bisa merasakan air mata yang ada dalam mata mamaku. Padahal yang aku sumbangkan untuk adik adalah salah satu organ tubuh yang sangat kusayangi. Hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Ibu sangat senang dengan datangnya hari ini. Sedangkan aku sempat melihat di belakang sana ada ayahku yang dari sorotan matanya ingin mengucapkan sesuatu padaku. Namun apa boleh buat, kini waktuku untuk memberikan barang berharga untuk adikku. Tinggal beberapa menit lagi operasi akan dimulai. Aku memanfaatkannya dengan memanggil ayah dan ibu. Aku hanya ingin memandang mereka dengan bangga, karena mungkin ini akhir aku melihat mereka yang telah berjasa dalam hidup. Aku sadar aku tak berarti apa-apa dalam keluarga ini, tetapi setidaknya aku telah berbuat baik kepada kedua orang tua dan selalu berpikir positif dalam perjalanan hidup, serta meyakini ada rahasia Tuhan yang tersembunyi di balik peristiwa ini semua. Tepat pukul 10 operasi dimulai. Aku siap menghadapi alat-alat tajam yang akan mengambil mataku. Aku tak sadar diri pada waktu itu. Akan tetapi aku sadar namun terasa ada yang hilang. Ya, kemewahan dan keindahan alam telah hilang menurutku. Semua di dunia ini telah musnah sedikit. Tapi aku salah. Yang telah hilang dari keindahan bukanlah dunia dan seisinya, melainkan kedua mataku telah dihinggap pada bola mata adik. Kini mimpi-mimpiku terasa telah terhapus. Aku tak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Yang aku bisa dikerjakan, aku kerjakan. Namun yang tak bisa saya tinggalkan dengan catatan yang aku cerita ini. Aku memutuskan untuk tinggal di kejauhan sana agar tidak membuat malu keluarga. Ayahku tidak setuju dengan pikiran, namun yang membuat aku tambah mengelus dada adalah kerelaan ibu yang begitu memancarkan ketidaksayangannya dalam menyetujui keputusan. Ini adalah jalan sebelum aku pergi jauh dan tinggal bersama orang-orang asing